Bincang Jaksel, selamat datang di podcast Bincang Jaksel. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Jaksel Free ODF atau Open Defecation Free. Dan kita juga akan banyak mengulik tentang STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Yudi Dimyati MKM selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, didampingi oleh Bapak Erwin Lobo dari Kominfotik Jakarta Selatan. Untuk memulai diskusi singkat kita pada hari ini, mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit kepada para pendengar di sini terkait apa sih sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM itu, dan apa yang menjadi fokus penting dari program ini, Pak? Ya, tentu saja STBM ini sangat penting karena STBM adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah sanitasi. STBM antara lain mencakup yaitu pengelolaan sanitasi yang baik seperti stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga, dan juga pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jadi fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku dan menciptakan perubahan berkelanjutan dalam sanitasi. Oke, jadi singkatnya STBM ini sebenarnya perilaku sanitasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari ya Pak ya? Karena tadi sempat disebutkan cuci tangan, memakai sabun, dan kemudian buang sampah pada tempatnya. Sehingga fokus utamanya adalah perubahan perilaku masyarakat ini Pak ya, yang di-highlight. Oke, nah kalau untuk penerapan STBM di tingkat komunitas bagaimana Dok? Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan dari program ini Dok? Jadi penerapan STBM dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang sehat. Langkah pertama yaitu dilakukan pemetaan masalah sanitasi di komunitas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan edukasi atau sosialisasi, dan juga pelibatan masyarakat dalam merencanakan solusi bersama. Salah satu kunci keberhasilannya adalah komitmen masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan secara mandiri setelah program ini berjalan. Jadi walaupun tanpa pengawasan sudah dapat perjalanan dengan baik tanpa ada pengawasan dari pemerintah ataupun petugas-petugas kesehatan. Oke, jadi kesadaran dan komitmen masyarakat ya yang menjadi garis bawah dari kesuksesan program ini. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk mengoptimalkan upaya-upaya Free ODF ini pastinya membutuhkan peran dari berbagai pihak kan Pak. Nah, apa saja peran pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung implementasi STBM ini Pak? Ya. Pemerintah berperan sangat penting dalam memberikan dukungan, terutama untuk koordinasi teknis, pendanaan, serta kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan STBM. Memberikan edukasi kesehatan juga sudah banyak dilakukan dan pemerintah juga berperan dalam pengawasan. Namun pemberdayaan masyarakat juga sangat berperan penting, karena jika sanitasi di lingkungan rumah tinggalnya sudah baik, yang akan menerima manfaat adalah warga yang tinggal di wilayah tersebut. Free ODF itu apa sih Pak? Jadi Free ODF itu bebas dari buang air besar sembarangan. Oh, okay. Ya, karena kalau kita di Kominfo itu kan kita menganalisa media tuh Pak. Kita analisa media masih banyak warga yang BAB sembarangan segala macam. Bahkan beberapa tahun lalu ada di media tuh bahwa sungai-sungai di Jakarta itu disamakan dengan WC terpanjang di dunia gitu kan. Saking banyaknya orang BAB sembarangan. Nah, seperti apa kondisi yang di Jakarta Selatan sendiri sampai saat ini seperti apa tuh Pak? Ya, di Jakarta memang dilalui oleh lebih dari 10 sungai. Terutama di Jakarta Selatan, seperti kita ketahui ada Kali Ciliwung, kemudian ada Kali Pesanggerahan, Kali Krukut. Nah, di sini wilayah-wilayah yang berada di bantaran kali atau bantaran sungai, ini banyak yang toilet atau WC-nya itu sudah standar sebenarnya, tapi pada saat pembuangan tidak masuk ke dalam septic tank, tapi langsung menuju ke sungai pembuangannya. Ini saya pernah menanyakan kepada masyarakat dalam alasan masyarakat supaya tidak repot nanti kalau sampai penuh katanya. Jadi langsung saja dibuang ke sungai. Nah, ini yang perlulah kita
edukasi ataupun kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga lingkungan ya, STBM tadi. Oh iya, jadi kalau kita ngelihat rumah-rumah khususnya di bantaran kali, biasanya kan membelakangi sungai tuh Pak. Ya. Nah, biasanya ada paralon yang kelihatan tuh ke dia. Nah, mungkin itu kali ya Pak ya, masuk ke situ. Harusnya melewati septic tank ya. Jadi air yang keluar dari septic tank adalah air tanpa ada limbah dari masyarakat gitu. Itu berbahaya nggak buat kesehatan tuh Pak? Ini sangat berbahaya sekali karena bagaimanapun juga limbah kotoran manusia ini banyak mengandung bakteri, virus dan juga kuman-kuman yang lain, termasuk parasit juga. Ya. Kalau di Jakarta Selatan sampai saat ini penanganan terhadap BAB sembarangan atau ODF itu seperti apa nih Pak? Progresnya nih, target-target kedepannya kayak gimana tuh? Jakarta Selatan memang saat ini masih angka ODF itu masih kecil, yaitu kita dari 65 kelurahan, baru 25 kelurahan yang sudah, 19 kelurahan yang sudah ODF. Kemudian insya Allah dalam minggu depan kita akan berusaha meningkatkan menjadi 40 kelurahan. 40 kelurahan. Jadi tenang aja teman-teman, kalau angkanya ini akan terus meningkat ya Pak? Iya, tahun depan kita usahakan selesai karena sisa akhir tahun ini sisa 25 lagi kelurahan yang belum. Jadi tahun depan kita bisa selesai, tahun 2026 itu kita bisa, Kota Jakarta Selatan bisa ikut lomba ataupun seleksi kota sehat. Gitu. Ya. Kok susah banget Pak? Dari udah bertahun-tahun tapi baru 25, kemudian nanti 40. Itu apa kendalanya kok susah? Sepertinya susah banget. Apa pola perilaku masyarakat atau seperti apa programnya gitu? Jadi memang ada beberapa tantangan untuk terkait dengan ODF, ya, terutama ODF ya. Jadi pertama kurangnya fasilitas pendukung seperti akses air bersih, kemudian juga lingkungan yang begitu padat sehingga lahan untuk membuat septic tank itu sangat sempit sekali. Itu yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, selain menggunakan APBD, kita juga bekerja sama dengan CSR. Jadi CSR kita libatkan dalam membentuk atau membuat septic tank komunal, di mana satu septic tank bisa untuk 10-15 kakak nanti. Dan biasanya septic tank ini diletakkan di suatu area yang lebih luas, misalnya di jalan, di tengah jalan itu, ataupun ada taman. Di situ nanti semua pembuangan dari rumah warga diarahkan ke septic tank komunal itu. Oke. Nah, saya yakin nih Pak, kalau para pendengar di rumah ini udah pada penasaran banget soal manfaat yang ditawarkan oleh STBM ini. Boleh nih Dok, dijelasin bagaimana STBM ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam mencegah penyakit yang ditularkan melalui sanitasi yang buruk. Apakah ada pengaruhnya Dok ke masalah lain? Ya. STBM memang memiliki dampak langsung dalam mengurangi prevalensi atau angka kesakitan yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk ya, seperti diare, kolera dan ataupun penyakit kulit. Jadi dengan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan, kita dapat melihat penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan akses sanitasi yang baik juga mendukung penurunan angka stunting loh. Jadi angka stunting ini menjadi salah satu KPI ataupun kinerja dari tingkat kota sampai ke jajaran yang paling bawah, bahwa Jakarta Selatan harus bisa menurunkan angka stunting, dan salah satunya itu dengan meningkatkan STBM. Beda ODF sama STBM itu beda istilah aja atau memang beda dia emang? Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa STBM itu kan terjadi ada 5 pilar
Nah, salah satu pilarnya adalah stop buang air besar sembarangan. Oh, jadi salah satu ya? Iya, jadi merupakan ODF adalah bagian dari STBM. Oh, Oke. Nah, kalau tadi manfaatnya untuk masyarakat nih, Dok. Nah, sekarang apa sih yang dapat masyarakat lakukan untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan program ini, Dok? Nah, sejauh mana peran masyarakat dalam keberhasilan program STBM ini, Dok? Ya. Jadi peran masyarakat ini sangat besar sekali karena keberhasilan STBM sangat tergantung pada perubahan perilaku kolektif ataupun perilaku bersama-sama. Jadi kalau masyarakat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi, maka keberlanjutan program akan lebih terjaga. Serta prinsip gotong royong, semua tertolong juga bisa kita kerjakan. Contohnya dengan membuat septic tank bersama. Jika lahannya terbatas di wilayah tempat tinggalnya, maka ada yang mempunyai lahan yang lebih luas, maka di lahan yang lebih luas itulah jadikan untuk septic tank untuk bersama-sama atau septic tank komunal. Dan juga pengelolaan sampah serta lingkungan juga bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kesulitannya ketika kan Jakarta tuh padat penduduk, lahannya sempit segala macam. Nah, bagaimana supaya bisa membuat lingkungannya sehat gitu? Misalnya seperti tadi dokter sebutkan WC komunal segala macam, itu keterlibatan masyarakat dan pemerintah seperti apa di dalam situ? Ya. Jadi tadi keterlibatan pemerintah salah satunya apabila ada anggaran tersedia di APBD, maka digunakanlah anggaran APBD dengan dinas terkait, misalnya dinas sumber daya air. Kemudian apabila dananya sudah terpakai, maka kita menggunakan kerjasama kolaborasi dengan CSR. Oh, berarti beli lahan ya, lahan masyarakat. Penyediaan, pembuatan septic tank biasanya CSR. Sedangkan lahan yang digunakan biasanya adalah lahan terbuka hijau, misalnya di Epetra. Kemudian apabila ada yang mempunyai halaman yang lebih luas dan berkenan untuk dijadikan untuk septic tank komunal, kami dari pemerintahan juga akan menjamin dari Sudin SDA atau Dinas SDA akan menjamin bahwa septic tank itu tidak akan mengeluarkan bau, aman. Pembuatannya juga diawasi oleh Dinas SDA sumber daya. Kalau komunal tuh ada nggak minimal atau maksimalnya? Jadi di WC komunal ini melayani berapa kakak, berapa rumah segala macam. Nah, terus luasannya kayak gimana luasan WC komunal itu? Jadi macam-macam. Jadi ada yang tergantung ini luas berapa kubiknya ya, kemampuan penampungannya. Semakin luas makin banyak itu kakak ataupun rumah yang bisa masuk ke dalam septic tank komunal tersebut. Tapi kalau lahannya sangat kecil ya paling cuma 3 atau sampai 5 rumah untuk satu septic tank kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita di awal sempat bahas nih, Dok, kalau fokus utamanya itu adalah perilaku perubahan masyarakat ya, Dok ya. Nah, apa saja sih, Dok, strategi yang efektif nih untuk mengubah perilaku masyarakat terkait sanitasi, Dok? Ya. Jadi kita beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama biasanya kita lakukan edukasi ataupun sosialisasi berbasis komunitas, di mana kita bersama-sama kader posyandu, kader kesehatan, dasawisma yang mereka sudah biasa terpapar tentang kesehatan ataupun hal-hal yang tentang sanitasi juga mereka sudah terpapar, sehingga edukasi berbasis masyarakat ini atau edukasi berbasis komunitas ini salah satu cara yang efektif. Kemudian ada kampanye kesehatan. Nah, ini biasanya pada saat kegiatan-kegiatan event-event yang berhubungan dengan kesehatan, kita sekaligus melakukan kampanye kesehatan. Dan juga penerapan penghargaan bagi komunitas yang berhasil. Deklarasi stop buang air besar sembarangan. Ini biasa apabila ada yang wilayah yang akan mendeklarasikan kami sudah stop BABS atau ODF, maka biasanya dari tingkat wali kota atau Bapak Wali Kota langsung yang akan memberikan penghargaan berupa sertifikat bahwa wilayah ini sudah stop BABS. Oh, berarti
kalau sudah deklarasi, berarti di dalam satu kelurahan itu udah tidak ada lagi yang BAB sembarangan. Ya, ataupun tidak ada lagi. Kalau di Jakarta kan tidak seperti di hutan ya, BAB di hutan. Ini di Jakarta ini kan BAB benar di toilet atau di WC, tapi buangannya ini yang ke sungai. Nah, kalau sudah dinyatakan stop BABS atau buang air besar sembarangan, berarti satu kelurahan itu sudah semua pembuangannya melalui septic tank. Ya, kalau STBM ya, jadi kondisinya tadi kalau tadi saya sudah sampaikan tentang ODF, progres kita sudah 19 kelurahan dari 65 kelurahan, dan minggu depan menjadi 40 kelurahan yang ODF dari 65, tapi syarat untuk mengikuti lomba kota sehat itu harus 80% atau sekitar 55 kelurahan, maka kita masih kurang 15 lagi. Jadi untuk ODF ya. Sedangkan untuk STBM kita hampir semuanya sudah melakukan 100%, itu sudah 100% sudah STBM. Namun ini acuannya itu untuk harus wajib seluruh kelurahan 100%. Tapi ya memang Jakarta Selatan masih 21% tadi ya, ODF itu 19 kelurahan. Jadi ini tersebar di beberapa kecamatan. Tapi dalam 1 minggu ke depan kita kejar untuk sekitar 20% lagi, yaitu total sekitar 40% untuk Jakarta Selatan. Oke, jadi masih progres dalam mencapai target ya dok ya. Oke, nah untuk evaluasi program nih dok, kira-kira apa saja indikator untuk mengukur dampak dari program STBM ini dok? Jadi keberhasilan dari program STBM ini biasanya kita evaluasi yaitu dari berbagai indikator, seperti prevalensi ataupun angka penyakit yang berkaitan dengan sanitasi. Ini harus turun kalau memang STBM-nya berhasil. Ya. Seperti apa tuh dok? Jadi angka diare misalnya. Diare. Penyakit kulit juga bisa. Kulit juga ya. Jadi kita melihat angka kunjungan masyarakat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Biasanya ke puskesmas ya. Nah, ke puskesmas ini angka kesakitan yang berhubungan dengan lingkungan ini turun. Kemudian tingkat akses masyarakat terhadap jamban sehat dan aman. Nah, ini berhubungan lagi dengan ODF tadi ya. Kemudian pengelolaan limbah, kita lihat bagaimana limbah-limbah masyarakat, apakah ada yang termasuk sampah rumah tangga, apakah itu langsung dibuang ke sungai atau sudah ada penampungan di wilayah tersebut. Nah, jadi apakah kalau perilaku masyarakat tentang buang sampah atau menjaga kebersihannya masih ini, maka masih belum terjaga, otomatis program STBM ini masih belum bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi memang pelaksanaan program STBM ini tidak bisa hanya dari lingkungan kesehatan, tapi iya harus di seluruh lini dari kesehatan maupun sampai tingkat kelurahan maupun sampai semua lapisan masyarakat juga harus terlibat. Ya. Penyediaan air bersih juga. Air bersih, kemudian tempat pembuangan sampah, jadi septic tank tadi ya. Jadi ini banyak sekali ya dinas-dinas ataupun lintas sektor terkait yang terlibat. Oke, nah STBM ini kan berbasis masyarakat ya dok. Nah biasanya yang berbasis masyarakat ini dia sifatnya harus berkelanjutan kan dok. Nah kira-kira boleh dipaparkan nih dok, apa aja dampak jangka panjang dari penerapan STBM ini terhadap kualitas hidup masyarakat? Ya. Dampak jangka panjang dari STBM adalah peningkatan kualitas hidup, itu sudah pasti ya. Menurunnya angka kesakitan yang berhubungan dengan sanitasi, otomatis kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Ya. Yang kemudian meliputi lingkungan yang bersih, kemudian peningkatan produktivitas masyarakat dalam berusaha ataupun bekerja. Ya. Jadi program ini berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama yang berkaitan dengan sanitasi dan kesehatan. Oke, jadi program ini merupakan salah satu implementasi dari SDG ya dok ya? Yes. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira
tadi kan sempat disebutkan soal kolaborasi dari berbagai pihak ya dok ya. Nah, bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam mendukung penerapan STBM yang lebih efektif nih dok? Jadi kolaborasi untuk STBM ini antara pemerintah, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan juga sektor swasta yang biasanya itu dalam bentuk CSR ya, bantuan dari sektor swasta. Ini sangat penting karena masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda, tapi peran ini saling melengkapi. Kemudian pemerintah di mana pemerintah menyediakan kebijakan dan juga ada sebagian anggaran. Kemudian LSM membantu dalam edukasi dan pelibatan masyarakat, sementara sektor swasta ini dapat menyediakan teknologi dan sumber daya dan juga kadang membantu dalam pembuatannya, itu termasuk dalam teknologi ya. Jadi menyediakan misalnya septic tank ya. Nah ini ataupun mengawasi karena ada beberapa sektor swasta yang memang ahlinya gitu. Kita libatkan juga supaya memang misalnya pembuatan septic tank itu memang benar-benar septic tank yang memang bisa tidak ada hal-hal yang dampak negatifnya setelah dibuat. Kemudian misalnya pengolahan sampah, ya ini kan juga ya pengolahan sampah, beberapa sektor swasta itu sudah mempunyai tenaga ahli teknologi dalam pengolahan sampah, ini juga kita libatkan dalam untuk meningkatkan program STBM ini. Oke, jadi saling bahu-membahu aja gitu ya Pak. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan daging kita pada hari ini dok, pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada para pendengar terkait pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik nih dok? Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tadi yang sudah saya sampaikan, ataupun lembaga tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Perubahan besar itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerjasama kita semua dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan juga mewujudkan generasi yang lebih sehat. Jadi kita harus selalu sampaikan bahwa sehat itu dimulai dari saya gitu.